Mas Roy itu sampai sekarang dia nggak pernah ngitung uangnya. Itu satu, gitu ya. Ya, jadi memang pikiran dia uang. Berjuangnya enggak. Gitu ya. Ya. Disitulah sebenarnya muncul biaya-biaya yang ada. Iya. Dan satu yang paling penting, jangan merasa sok suci. Karena nyatanya sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku ini. Sebenarnya ada 2 pertanyaan sebenarnya begini. Iya. Siapa yang dapat 50 juta? Dan yang kedua saya mau tanya. Iya. Mas Roy kan ikut menulis buku itu. Betul. Tahu nggak berapa eksemplar yang laku, berapa keuntungannya, berapa yang diberikan? Saya Mas Roy? memang bilang kepada Dokter Tifa, saya bukan orang yang ahli masalah keuangan. Silakan diurus. Tapi menurut saya Dokter Tifa fair. Nggak, jumlah berapa yang dijual eksemplar? Saya Nggak tahu. Nggak tahu karena saya bukan termasuk tim manajemen, tim pengedar reseller. Nah, artinya gini, kalau nggak tahu saya harus fair juga. Iya. Berarti Bang Rismon mengatakan benar dong bahwa Iya, gelap. tapi nggak boleh. Dia tidak mengerti kalau ada biaya sosialisasi, biaya ke Solo, ke Malang yang nggak ikut. Itu satu hal. Tapi kemudian iya, bahwa ke tidak ada transparansi Medan. dalam penjualan buku? Setuju, tapi artinya gini, itu keterbukaan aja. Ketika kemudian kita ke Solo, kita ke Malang, saya ditanya oleh Dokter Tifa, Mas, untuk biaya ke sana, enggak ini sudah saya enggak berapa biaya. Saya berikan secara transparan juga. Ini tiket untuk kereta. Saya ke Solo naik kereta. Saya ini kalau Medan nggak mungkin saya naik kereta kan, gitu. Saya ini tiket pesawat dan pesawat pun saya pakai yang ekonomi. Yang paling murah Lion waktu itu dengan, maaf nggak boleh nyebut merek ya. Nggak itu. Jadi artinya apa? Saya nggak memanfaatkan, naik Garuda eksekutif. Enggak. Kita naik yang biasa. Karena kami ini berjuang bersama. Jadi tolong dipahami ya Mas Aiman dan teman-teman. Kita ini berjuang. Buku itu. Kita semua bersepakat. Kita nulis dengan baik. Kita keluar biaya. Dan tiba-tiba ketika kemudian pecah. Ada seseorang yang kemudian membuat dengan skenario-nya sendiri. Hitungan itu. Itu kalau menurut cinta kepada Rangga, jahat itu. Ya nggak boleh kayak gitu itu ya. Saya hanya bela Dokter Tifa dan tidak ingin dikomentari. Dulu karena dia nggak paham ya. Lo kok nggak paham Karena gimana? dia ngirimnya cuma lewat WA. Yang layout itu saya semua. Lo ya udah minta. Jadi WA Anda itu saya layout menjadi seperti yang ada di apa Secara itu. profesional Itu minta. saya. Biaya saya layout yang makanya melakukannya. minta. Saya. Oke, makanya sebagai tukang editor. Anda bisa bantah nggak itu lewat WA? Makanya WA kan? WA kan? Lo iya. WA. Loh, itu nggak pernah saya bantah. Makanya kalau Bentar Bang dulu. Rismon merasa sebagai editor, oke masukkan, saya biaya melayout sekian. Itu fair. Nggak usah kemudian ketika sudah perjuangan di belakangnya ngeluh-ngeluh. Saya juga nggak minta biaya tinggi. Sekali lagi, kalau untuk melakukan misalnya Ini saya mau nggak ikut bisa ke kasih ngomong. apa ya? Lo iya. Karena ini fakta. Saya cerita dulu. Karena fakta misalnya ke Car Free Day. Saya tadinya tuh dari Bandung. Tapi tiba-tiba harus datang ke Car Free Day Jakarta. Kemudian kalau mau ditukar dengan satu amplop yang kira-kira nilainya mungkin satu. Dan amplop itu masih ada semua, Mon. Saya nggak perlu buka Ini itu karena saya merasa cerita apa ini? lo itu sama royalty. manajemen kan? Ya royalty ya manajemen. Makanya ini nggak fair. Bentar, saya tambahkan. Kasihan Dokter Tifa. Nanti Kalau dia nanti saya difitnah tambah. kayak Nanti gitu. saya Kasihan. Jadi gini, jadi kan tadi kan sudah ada ya pengakuannya bahwa sampai saat ini itu tidak ada transparansi berapa terjual, berapa tercetak dan lainnya. Itulah sebenarnya. Karena kita bukan manajemennya nggak apa-apa, nggak soal. Tapi ada beberapa yang dibayarkan oleh Dokter Tifa. Dibayar, jadi itu transparan kalau kita minta kasih. Untuk menghindari itu kegelapan itu sebenarnya itulah yang kita antisipasi ya supaya dikelola secara terbuka. Jadi kalau sekarang ada yang bela-bela, ya mereka juga nggak paham siapa berapa terjual, tercetak dan lainnya. Sebentar. Gitu. Dia katakan Makanya gelap. untuk Gelap pentingnya itu, kan belum diketahui. itu harus dilakukan audit cetak semua rekening penerima, dicetak rekening koran, baru dilakukan Sekarang begini, penjelasan. Cukup. Dari Anda cukup. Sebentar, saya juga mau. Cukup. Silakan. Yang lain masih Saya mau banyak. disclaimer Bung juga. Refli tadi mau menyampaikan sesuatu karena bagian dari pengacara Dokter Tifa juga. Dan saya usul Jangan untuk terlalu banyak. perbandingan yang coba GEG itu manajemennya juga disampaikan nanti, Mas. Itu benar nggak manajemennya? Ya, tes 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini sebenarnya pengen yang terakhir. Soal buku tapi ya, Bung Refli. Ya, ini. tapi soal yang lain sebenarnya juga pengen. Nanti karena itu saya minta 2 sesi ya. Satu soal buku khusus dan satunya lagi. Saya harus izin dulu ke mereka. Ya, ke satu pihak. Kalau lagi- seandainya mereka nggak berkenan, saya mohon maaf karena kan kita nggak mengundang Bang Refli. Tapi kalau untuk buku, saya persilakan karena ini pengacara dari begini. Dr. Tifa. Silakan. Saya kan sebenarnya harusnya kan di meja situ kan. Iya. Saya kemudian menolak kan. Betul. Dengan alasan-alasan tertentu Tapi yang kalau saya tanpa kira Bung Refli nanti jumlahnya beda. saya mengatakan bahwa nggak pantas orang yang kemudian berubah mendapatkan panggung seperti ini kan. Itu sikap saya. Makanya saya kemudian Itu hak tidak mau Bang duduk Refli, di silakan. panggung itu. Kenapa? Kalau Anda mau menjadi pengkhianat dan kemudian dapat panggung besar, maka jadi hak pengkhianat aja semuanya. Apa itu kan itu persepsi Bung This is- Refli, this is itu my pendapat Bung statement. Refli, tapi beda Ya. dengan kami yang Ya, jurnalistik. oke. Silakan. Saya berbeda pendapat sama Aiman dalam hal ini. Ya, oke. Nah sekarang saya harus memilih apakah saya mau bicara general view dari diskusi tentang Jokowi ini, apakah saya hanya ngomong buku saja. Buku. Kalau buku saja saya menolak karena itu delegasinya sudah diberikan kepada Baik. Pak Al-Ghazali. Karena saya sudah menawarkan waktu Ya. Bung Refli untuk hadir di sini, tapi Bung Refli menolak. Bukan. Hari ini. Saya mau bicara, kan Anda kan mengatakan saya boleh datang walaupun saya sudah menolak kalau Mas Roy datang, kan begitu kan Betul, perjanjian betul. kita. Boleh, Dan boleh Anda datang. akan memberikan saya kesempatan ngomong kan? Kesempatan bicara terkait dengan apa yang kemudian dibicarakan. Oh iya, makanya saya mau menanggapi secara umum nanti apa yang dibicarakan di Oke, sini. apa yang Anda mau sampaikan? Boleh saya tahu? Banyak hal. Aduh, Banyak bahaya hal. itu. Banyak hal. Oke. General view. Apakah boleh dipersilakan? Cukup. Saya mohon maaf Bung Refli. Kenapa? Saya harus sampaikan ke mereka. Karena jumlahnya nggak sama. Tapi kalau soal buku dan soal Dr. Tifa, saya persilakan. Sebentar, saya ini disclaimer juga, Bang. Gini. Terlalu ini banyak, terlalu banyak. Ini punya legal standing Pak ini. Guru Seno koordinator Silakan Bung lawyer. Refli. Ada mau sampaikan antara buku dan Dr. Tifa silakan. Ya. Gini. Supaya fair. Saya ngomong Al-Ghazali. Gini ya. Saya ini juga penulis buku. Kalau Anda penulis buku, maka kemudian 2 hal saja perjanjiannya. Apakah Anda sebagai penulis saja, Ya. ataukah Anda juga sebagai productionnya? Kalau Anda sebagai penulis saja, maka Anda tidak bertanggung jawab terhadap ongkos produksi dan distribusi. Mau rugi mau untung itu semua di publishing atau penerbit. Begitu ya. Saya pernah menulis buku, saya carikan iklan sampai 100 juta, bayangkan. Saya kasihkan ke publishingnya. Alhamdulillah sampai sekarang 0 rupiah saya dapat. 0 rupiah. Padahal saya dapatkan 100 juta. Kenapa? Karena saya sudah serahkan, karena saya hanya writer, bukan publisher, bukan publishingnya. Nah itu yang penting. Kenapa? Anda tidak bisa kemudian meminta hak yang sama tapi bebannya berbeda. Sekarang saya tanyakan misalnya, apakah Mas Roy dan Rismon itu menanggung biaya cetak? Sepanjang atau sependek yang saya tahu tidak. Dari awal saya nolak waktu itu. Makanya Yang menanggung adalah Dr. Tifa. Dr. Tifa yang menanggung itu semua. Baik. Ini perlu saya bantah ini. Oke. Karena nggak tahu ya. Jadi pada saat di Kuningan City Mall sebelum masuk cetak ya karena sudah soft publish di Jogja itu sudah masuk uang 180 juta untuk PO, Iya, pre-order. begini. Jadi bukan tanggungannya Bu Dari siapa Tifa. itu? Sebentar. Siapa? Pre-order. Dari orang-orang itu. Ya orang-orang sudah ada Sebentar. 180 juta. Rismon, biasa. sebentar. Kan nggak paham kan cerita itu? Kamu tahu nggak siapa yang keluar duit? Salah satunya Refli Harun. Refli Harun tuh keluar uang 100-an juta enggak? Bukan. Tapi buku saya itu. nggak pernah Bentar, kayak bentar. kamu, Mon. Untuk buku itu. Ini PO Bang. Itu saya Abang- nggak pernah abang kayak nggak masuk di sini. Belum sini. masuk. Sini, saya Belum udah masuk tahu di kasus Sini, ini. ya. Oke. Ya. Jadi Ya. belum masuk di kasus ini jangan klaim itu uang Anda. Nggak, PO, pre-order. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Udahlah. Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa Refli Harun faktanya orang tahu. Anda memberikan uang Oke. untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan itu Ratusan juta tadi yang sampaikan. Itu soal pinjaman dan lain Bukan di sebagainya itu awal. gampang Nggak ada, ya. itu nggak ada. Ya. Nggak ada. Nggak ada. Ke Dr. Tifa mungkin Anda Itu nggak tahu. kamu nggak ngerti, itu makanya. Jadi Oke. tanya ada faktanya kan, ada saksinya. Jadi gini, yang namanya sepanjang saya tahu
mereka ini tidak bertindak sebagai manajemen, tetapi sebagai writer, sebagai penulis. Kalau kita balikkan ke misalnya Anda Gramedia atau apa, yang namanya dapat royalti itu di akhir tahun setelah buku itu terjual, dan itu pun paling cuma 10%. Richmond ini yang panjang saya tahu, itu paling tidak dia dapat 2 kali, 20 juta dan 30 juta. 50 juta? Iya, 50 juta. 20 juta itu dia baik. Alasannya untuk Bambang Tri, saya minta bagian royalti saya. Karena dia baik, dia mau nyumbang Bambang Tri. 30 juta ketika dia mau diperiksa kalau tidak salah. Karena dia takut dan khawatir sekali istrinya, dia bilang gak ada duit. Maka kemudian, ya kan? Makanya Iya, ntar dengar dulu. belum. Dengar dulu saya ya. Oke, silakan. Nah, sepanjang yang saya tahu, itu sependek yang saya tahu, paling tidak dia sudah terima uang. Mau jumlahnya 20 juta, 30 juta dan lain sebagainya, itu dia terima uang. Mas Roy itu sampai sekarang dia nggak pernah ngitung uangnya. Itu satu, gitu ya. Ya. Jadi memang pikiran dia uang. Berjuangnya enggak. Gitu ya. Ya. Saya itu menjual buku, nyumbang juga, sepeser pun enggak, saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak. Dari pengacara. Yang namanya RH Channel itu selalu kemudian. Tapi YouTube-nya kan gede. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Tetapi jangan salah, penurunan saya juga drastis. Maksudnya? Ya karena saya habis waktu saya untuk ngurusin mereka kan. Oke. Iya kan? Kalau dulu saya bisa bikin 10-20 konten per hari, sekarang 1 konten aja sehari ini enggak. Karena ngurusin yang beginian. Nah, karena itu saya kira begini ya. Saya ingin mengatakan, kalau memang kita punya komplain terhadap buku tersebut, 1, pandang dulu posisi kita sebagai apa. Apakah Anda sebagai writer saja? Apakah Anda juga yang menanggung ongkos publikasi, ongkos production, dan ongkos distribusi? Apakah Anda juga menjualnya? Jangan kemudian Anda meminta hak tetapi kewajibannya terbatas. Kan gitu 1. Kedua, ini adalah penulis di antara 3 orang. Etis enggak? Kalau Anda kemudian ewer-ewer ke publik. Bahkan di media sosial, Twitter tersebut. Kita kan baca semua. Saya paham, Anda yakin dicetak 10.000? Yang namanya Jokowi Sweat Paper. Sependek yang saya tahu, itu edisi pertama cuma dicetak 1.000, edisi kedua 1.000. Edisi pertama itu membiayai apa? Membiayai launching. Dibagikan gratis antara lain kepada tim reformasi Mabes Polri. Dikasih gratis-gratis satu-satu. Kalau di perguruan tinggi dikasih gratis juga. Digunakan uangnya untuk sosialisasi. Mas Roy ke Medan dibayari dari buku itu ketika diskusi buku dan lain sebagainya. Richmond juga diundang, tetapi dia tidak datang, padahal di Medan. Ya kan? Nah, lalu sebagian digunakan untuk mencetak edisi kedua. Tetapi edisi kedua itu tidak sukses sama sekali. Antara lain, kenapa? Karena versi PDF itu disebarkan oleh Richmond. Richmond menyebarkan versi PDF-nya. Banyak orang yang mendapatkannya. Maka kemudian sekarang ada ribuan yang masih ada stoknya. Nah, mungkin apa yang saya terangkan ini tidak semuanya correctly. Karena saya juga tidak tahu persis. Tetapi gini, cobalah kita adil. Ketimbang kita membuat sebuah hitungan-hitungan yang gak masuk akal. Kalau misalnya Dr. Tifa itu keuntungannya 3 miliar misalnya. Saya kira mobilnya sudah beda. Mungkin udah mobil baru. Ini mohon maaf ya. Mungkin sudah beda gitu loh. Nah karena itu ini saja. Saya menyesal ngomong seperti ini terus terang saja sebenarnya. Karena bagi saya nggak mutu. The last statement from me ya. Setelah ini saya pulang. Karena nggak akan dikasih kesempatan ngomong lagi kan? Oleh bapak-bapak. Ya karena itu saya mau pulang ya. Terima kasih Bang. Saya mengatakan inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Itulah. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Palsu. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Ya, Saya setelah ini pulang.
Oke. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Karena tidak akan dikasih kesempatan ngomong lagi. Saya dulu Pak. Bentar. Nanti saya Tentang berikan. buku. Kenapa Pak Jokowi? Soal Pak Jokowi. Stay mas, santai aja. Buku saya berikan kesempatan. Saya Silakan, pulang. silakan. Kecuali kalau dikasih kesempatan untuk Ya, ngomong lagi. closing nanti Ya. minta closing. Karena Oke. sudah kesepakatan nggak? Saya harus- dikasih kesempatan closing statement nggak? Saya tanyakan. Tidak. Tidak. Waktu, Oke, tidak. baik. Mohon maaf Bung Refli, mohon maaf. Oke, silakan. Evan, tapi Refli Harun jangan keluar dong, jangan keluar. Loh. Haknya bersangkutan. Loh. Haknya bersangkutan. Kalau saya tidak dikasih kesempatan ngomong lagi, ngapain saya di sini? Itu namanya orang bodoh, Bapak Jahmada Girsang yang saya hormati. Anda menghormati saya kan? Tetapi ketika Anda belok, Anda nggak ngomong apa-apa ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Refli. Silakan lanjut Bung Rifai, silakan. Ini dari Pakai ini. pengacara Raja Konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok, dia tidak ngomong.